Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya channel Evan Azaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya ingin menjawab ada pertanyaan satu di komentar. Karena dia bertanya berkali-kali, saya ingin menjawab melalui video ini. Yaitu isi pertanyaannya, Om, boleh nggak kita meminjam atau mengajukan pinjaman di beberapa bank? Misalnya maksudnya itu dia minjam di bank A sudah cair dan minjam lagi ke bank B, apakah bisa? Atau minjam lagi ke bank C, apakah bisa? Nah, kalau untuk mengajukan pinjaman di beberapa bank gitu teman-teman, sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi tergantung dari penghasilan kalian lagi. Karena untuk membayar pinjaman ini atau membayar hutang itu harus 40% dari penghasilan teman-teman. Jika melebihi dari 40% dari penghasilan kalian itu membayar hutang semuanya, itu nggak bisa lagi. Contoh misalnya nih, kalian punya gaji 5 juta, lalu sudah memiliki pinjaman di bank A, misalnya angsuran di bank A itu 2 juta, lalu sisa gaji kalian kan 3 juta. Maka apabila kalian meminjam lagi ke bank B, itu jelas-jelas tidak bisa, karena sudah 40% uang kalian atau gaji kalian itu sudah digunakan untuk bayar cicilan. Nah, ini 3 juta ini, sisa gaji kalian 3 juta ini kan itu untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan rumah, bayar listrik segala macam, dan untuk biaya hidup kalian. Maka apabila kalian mengajukan ke bank lain pinjaman lagi, itu tidak bisa, itu pasti tidak akan di ACC, kecuali misalnya gajinya itu misalnya 10 juta, sudah mengajukan pinjaman di bank A, misalnya angsurannya itu di bank A itu 2 juta. Nah, masih sisa 8 juta. Mengajukan pinjaman lagi ke bank B dengan angsuran 2 juta juga, masih sisa 6 juta. Itu masih bisa. Nah, masih bisa mengajukan pinjaman di 2 bank, ataupun kalau seandainya untuk angsurnya diperkecil juga masih bisa di beberapa bank lain, karena gajinya 10 juta. Jadi untuk membayar utang itu atau pinjaman itu harus maksimal itu 40% dari penghasilan, tidak boleh lebih. Jika lebih maka akan minus, dan bank juga akan khawatir pasti kalian macet untuk melakukan pembayarannya. Misalnya gaji kalian 5 juta, pinjaman kalian atau cicilan kalian melebihi dari 3 juta atau 4 juta, sisa 1 juta. Apalagi sudah berkeluarga, dengan sisa uang 1 juta itu nggak akan sampai sebulan, untuk berapa hari aja sudah habis, atau biaya listrik, beli kebutuhan dapur itu sudah habis. Makanya itu maksimal itu untuk membayarkan cicilan atau utang itu 40% dari penghasilan. Nah, makanya juga ini contoh satu, seperti mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan rumah. Misalnya harga rumah itu mungkin 300 juta, tapi ketika kalian mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan itu, ternyata bank hanya meng-ACC atau menyetujui pinjaman kalian itu mungkin hanya 50 juta atau 100 juta maksimal. Ada yang bertanya seperti itu kenapa? Karena orang bank bukan sepenuhnya menilai dari jaminan teman-teman. Walaupun jaminan kalian itu nilainya 300 juta ataupun 500 juta harga rumah kalian itu yang kalian jaminkan ke bank, tapi kalian, mohon maaf, berpenghasilan hanya 3 juta misalnya per bulan. Mungkin 40% dari 3 juta ini sekitar 1 jutaan. Pinjaman dengan angsuran 1 juta per bulan itu jumlah pinjaman berapa?
Misalnya mungkin pinjaman 40 juta 40 juta dalam jangka waktu 3 tahun, misalnya angsurannya 1 juta. Jadi kalian itu hanya bisa disetujui oleh orang bank dengan pinjaman 30 juta yang akan dicairkan, walaupun harga rumah jaminan ataupun sertifikat yang kalian jaminkan tadi harganya itu 300 juta ataupun 500 juta. Tetap aja bank menilainya itu dari pendapatan dan penghasilan kalian. Makanya bank tidak sepenuhnya menilai dari aset, bank sepenuhnya juga menilai dari penghasilan atau pendapatan debitur itu. Nah, baiklah teman-teman, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa teman-teman selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Tunggu konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.